Maka kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Rizky, mahasiswi S2 di kelas 21B jurusan Magister Pedagogi di Universitas Lancang Kuning. Baiklah, kali ini saya akan merefleksikan terkait proses pembelajaran yang sudah kami pelajari di kelas psikologi pendidikan, yang mana kelas ini dibimbing atau diampu oleh Bu dosen Dian Marisa PhD, yang mana saya memilih pertanyaan pertama, yaitu dari 5 kasus yang sudah kami pelajari, saya memilih satu kasus, yaitu kasus perundungan yang sangat menggugah bagi saya, yang mana di era globalisasi ini, di mana maraknya perundungan terjadi di berbagai sekolah, terutama sekolah dasar. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena anak-anak sekolah dasar belum mengenal apa itu empati, kemudian tidak memikirkan dampak dari tindakan bullying yang mereka lakukan. Nah, dapat diambil satu kasus di sekolah yang saya ajar, di mana terjadinya perundungan terhadap anak disabilitas. Anak disabilitas ini mengalami gangguan dalam berbicara dan motorik ringan, sehingga anak ini diejek, dikucilkan, kemudian tidak ada yang ingin bermain maupun belajar dengan anak disabilitas ini. Hal ini diperparah dengan minimnya pengawasan dari guru. Sebenarnya kita tidak bisa juga menyalahkan sepenuhnya guru, karena tidak full time guru harus melihat anak didiknya yang sebanyak itu. Namun guru bisa melakukan intervensi sedini mungkin. Kemudian hal ini pun terjadi karena minimnya pendidikan karakter, maka terjadinya bullying. Maka dari itu anak disabilitas ini menutup diri, enggan berbicara, mengalami kemunduran dalam pembelajaran, dan menarik diri dari lingkungan sosial yang ada di sekolah, tidak ingin ikut apel pagi, tidak ikut upacara, dan tidak ikut senam. Tentu ini merubah cara pandang saya sebagai guru dalam praktik pembelajaran. Mengapa demikian? Anak-anak bukan hanya belajar di buku, di papan tulis, tetapi anak-anak belajar dari interaksi mereka sehari-hari di sekolah yang membentuk perilaku mereka. Nah, ketika anak yang melakukan tindak bullying tanpa adanya intervensi yang tegas, secara tidak langsung anak ini belajar bahwasannya tindakan mereka menyakiti orang lain merupakan hal yang bisa ditolerir. Ini tentu sangat memprihatinkan karena merusak iklim sekolah yang inklusif dan aman. Nah, dari sini guru atau saya sebagai pendidik memiliki peran yang besar dalam membentuk iklim sekolah yang inklusif. Inklusif dalam artian bukan hanya inklusif yang menyediakan fasilitas fisik, tetapi inklusif yang memberdayakan budaya empati dan menanamkan nilai menghargai perbedaan satu sama lain, menghargai keberagaman yang ada, sehingga terjadinya proses pembelajaran yang aman, ramah, dan efektif. Jadi, sebenarnya proses pembelajaran seperti inilah yang sangat kita inginkan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Nah, dengan terciptanya rasa aman, rasa tentram, kesehatan mental siswa secara sosional, emosional maupun psikis siswa, maka terciptanya lah proses pembelajaran yang efektif di sekolah. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya memilih pertanyaan nomor 3, yang mana di antara 3 teori utama dalam psikologi pendidikan, saya memilih satu teori, yaitu teori behavior, dalam membantu saya memahami dan mencari solusi terhadap kasus perundungan. Nah, teori behavior ini adalah teori yang dikemukakan oleh B.F. Skinner dan John. Teori ini menekankan pentingnya stimulus dan respon, serta reinforcement atau penguatan, dan punishment yaitu hukuman, untuk membentuk perilaku peserta didik. Nah, dari kasus bullying, kemungkinan besar pelaku
mendapat penguatan sosial dari teman-temannya ketika melakukan tindak bullying terhadap anak disabilitas maupun anak yang non-disabilitas. Karena ketika pelaku melakukan bullying, teman-temannya tertawa dan mengatakan kepada pelaku bahwasanya pelaku keren, sehingga pelaku merasa mendapat hadiah sosial, yaitu berupa pujian dari teman-temannya. Hal ini yang sangat bahaya. Hal ini yang membuat pelaku akan melakukan berulang kali atau berkelanjutan tindak perundungan. Nah, dari teori berbasis behavior ini dapat ditemukan solusi bahwasannya seharusnya penguatan negatif tadi diubah menjadi penguatan positif terhadap siswa yang prososial, seperti contohnya siswa yang memiliki jiwa empati terhadap anak berkebutuhan khusus dengan mau bermain dengan anak tersebut, kemudian mau belajar dengan anak yang disabilitas tersebut, maka siswa-siswa ini diberi poin ataupun reward untuk menjadi motivasi mereka bahwasannya pentingnya menghargai satu sama lain dan pentingnya kepedulian terhadap anak disabilitas tersebut. Kemudian untuk punishment-nya atau hukumannya diberikan kepada pelaku, yaitu punishment yang benar-benar jelas dengan konsekuensi yang tegas. Seperti contohnya diberikan peringatan atau pembinaan khusus, atau jika diperlukan diberikan berupa tanda tangan hitam di atas putih untuk tidak terjadi kembali tindak bullying tersebut. Karena bullying ini memang harus diintervensi sedini mungkin. Makanya sangat penting adanya PBIS, yaitu Positive Behavior Intervention Support, yang mana terdiri dari Tier 1, Tier 2, dan Tier 3. Tier 1 ini memang fokusnya pencegahan, berlaku untuk semua peserta didik. Karena pencegahan sedini mungkin menanamkan nilai-nilai baik, nilai gotong royong, nilai sopan santun, nilai saling menghargai satu sama lain. Kemudian yang kedua ini berlaku untuk anak yang mengalami resiko atau beresiko ringan melakukan bullying. Anak yang sudah melakukan bullying ini dapat diatasi dengan dipanggil ke kantor, dimediasi pelaku dan korban, dimediasi oleh guru. Kemudian dibuat peringatan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, atau jika diperlukan diberikan juga surat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian yang Tier 3 ini lingkungannya sudah besar, yang mana ini untuk anak yang memang melakukan perundungan berat. Ini melibatkan tokoh adat, masyarakat sekitar, orang tua, dan guru. Di sini anak tersebut dibina sebaik mungkin, kemudian dibuat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan ini tetap menggunakan mediasi berupa tanda tangan di atas materai untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan tidak memalukan keluarga. Inilah pentingnya penanaman nilai-nilai positif terhadap pelaku perundungan maupun intervensi yang bagus untuk anak-anak didik untuk mencegah terjadinya perundungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.